Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfisya Sapitri dan anggota kelompok saya yaitu ada Hesti Hapitri, Pipit Mariani, dan Septia Miftahul Jannah. Materi yang kami ambil yaitu aliran dalam psikologi. Sebelumnya, kami akan menjelaskan dulu apa itu psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya pis yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Bisa diartikan, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, mental, pikiran, dan juga perilaku manusia. Setelah kalian mengetahui apa itu psikologi, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu berbagai aliran di psikologi. Aliran di psikologi itu ada 6, yaitu yang pertama, aliran humanistik yang akan saya jelaskan nanti, aliran psikoanalis, aliran neuroscience, aliran evolusioner psikologi, aliran social culture, dan aliran positif psikologi. Saya akan menjelaskan apa itu aliran humanistik. Aliran humanistik atau yang bisa dibilang psikologi humanistik merupakan reaksi dari aliran psikologi analis. Psikologi humanistik ini dipandang sebagai kekuatan ketiga karena dalam pengembangan teori ini, psikologi humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungan dengan menitik beratkan kebebasan seorang individu untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. James Bugental 1964 mengungkapkan tentang 5 dalil utama dari psikologi humanistik, yaitu yang pertama, keberadaan manusia tidak dapat direduksi dalam komponen-komponen. Yang kedua, manusia memiliki keunikan tersendiri dalam hubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran akan dirinya dalam mengadakan hubungan dengan orang lain. Keempat, manusia memiliki pilihannya dan dapat bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Yang terakhir, kelima, manusia memiliki kesadaran dan sengaja untuk mencari makna, nilai, dan berkreativitas. Sekarang, kita akan masuk ke aliran psikologi analisa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aliran psikoanalisa. Aliran psikoanalisa merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisa merupakan aliran yang terfokus pada ketidaksadaran dalam menjelaskan perilaku manusia, menganggap penting masa lalu, dan menjadikan motivasi seksual sebagai motivasi dasar. Aliran psikoanalisa ini diungkapkan oleh Sigmund Freud, yang merupakan salah satu ahli syaraf, dan dikembangkan pada tahun 1890-an. Freud mengungkapkan ada 3 konsep psikoanalisa yang banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan konseling. Yang pertama ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini sendiri pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ID. ID adalah untuk memperoleh kepuasan sehingga kita menyebutnya sebagai prinsip kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego adalah pikiran yang memiliki kontak dengan realita. Ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan. Yang ketiga ada superego. Superego adalah aspek moral dan ideal dari kepribadian serta dikendalikan oleh moral dan idealis. Seperti yang tadi ada struktur. Yang poin kedua ada kesadaran dan ketidaksadaran. Mimpi merupakan representatif simbol dari kebutuhan, hasrat, dan konflik. Yang ketiga ada kecemasan. Menurut Freud, merupakan situasi efektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang mengingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Di antaranya adalah kecemasan realistis, neurotik, dan moral. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran neuroscience. Aliran neuroscience adalah suatu kajian ilmiah yang menekankan bahwa otak dan sistem saraf merupakan inti untuk memahami perilaku dan emosi seseorang, dan gejala dapat diramalkan sesuai perkembangan fungsi otak kita. Dengan mengetahui aktivitas otak kita akan dapat memahami tingkah laku manusia. Aliran ini merupakan aliran yang ditemukan atau dikemukakan oleh ilmuwan Spanyol bernama Santiago Ramon y Cajal. Ia berpendapat bahwa otak yang tersusun dari suatu jaringan neuron yang saling berinteraksi menjadi suatu gambaran
dan pengertian modern fungsi otak di dalam psikologi. Santiago Ramon y Cajal menemukan 4 dasar teori mengenai neuron. Yang pertama adalah sel saraf, yang kedua ada terminal akson, yang ketiga ada neuron, dan yang keempat adalah sinyal di dalam neuron. Para psikologi yang mendalami aliran ini umumnya tertarik kepada struktur otak yang dapat mengatur emosi, pembicaraan, perilaku, atau proses psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran evolutionary psychology. Psikologi evolusioner adalah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk mempelajari struktur pikiran manusia. Konsep yang dipakai dalam psikologi evolusioner adalah konsep adaptasi, reproduksi, dan seleksi alam. Teori seleksi alam Charles Darwin inilah yang menekankan bahwa faktor lingkungan sebagai penentu perkembangan manusia. Menurut Cosmades dan Tobey 1997, psikologi adalah cabang biologi yang mempelajari A. Otak, B. Bagaimana program-program berorientasi informasi otak perilaku. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu aliran sosiokultural. Aliran sosiokultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana seorang anak atau pembelajaran menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri mereka. Teori sosiokultural ini dilahirkan dari 2 tokoh. Yang pertama adalah Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan itu berasal dari individu itu sendiri. Yang kedua menurut Vygotsky. Vygotsky berkata bahwa perkembangan kognisi seorang anak dapat terjadi melalui kolaborasi antar anggota dari satu generasi keluarga dengan yang lainnya. Ada 3 konsep penting tentang teori sosiokultural, yaitu yang pertama ada hukum genetik tentang perkembangan. Di sini menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melalui 2 tataran, yaitu interpsikologis atau intermental dan intrapsikologis atau intramental. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal. Di sini menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan menjadi 2 tingkat, yaitu perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Yang ketiga ada mediasi. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologi yang khas manusiawi dimediasikan dengan psikologis tools atau alat-alat psikologi berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Yang terakhir adalah aliran psikologi positif. Psikologi positif adalah aliran yang disebut sebagai psikologi kebahagiaan yang lahir pada tahun 1998. Martin Seligman adalah pendiri psikologi positif sekaligus presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Aliran ini mempelajari apa yang paling berharga dari hidup manusia, menggunakan pemahaman ilmiah dan intervensi efektif untuk membantu pencapaian kehidupan yang memuaskan daripada menyembuhkan penyakit mental. Tujuan psikologi positif ini sendiri adalah memberikan pandangan tentang manusia dari sisi lain, yaitu dengan cara menampilkan sifat-sifat indah dari manusia. Adapun ruang lingkup psikologi positif ada 3. Yang pertama ada pengkajian terhadap karakter positif, yaitu kreatif dan memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua ada pengkajian terhadap emosi positif, yaitu kebahagiaan, kasih sayang, memaafkan, dan gembira. Yang ketiga pengkajian terhadap institusi positif, yaitu seperti pemerintah, keluarga yang kokoh, saling mendukung, dan saling menghargai. Jadi itu adalah materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa di like dan komen ya.